Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Jihad, jamaah taklim Minggu siang yang dirahmati oleh Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan kita pertemuan yang lalu, masuk dalam pembahasan kalimah la ilaha illallah yang kita kenal dengan kalimah tauhid. Betul itu ya? Ada di situ tentang makna kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Wa makna la ilaha illallah, dan makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu maknanya la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya fil wujudi, dalam segenap yang wujud, yang eksis. Tidak ada yang layak dan hak disembah illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, pasal ini pasal tentang kalimah thayyibah la ilaha illallah yang sering kita lantunkan, yang sering kita tuturkan. La ilaha illallah kadang disebut dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah banyak. Kenapa oleh musannif, oleh pengarang kemudian disajikan pasal ini? Karena sesungguhnya ini merangkum dari segenap ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau di pasal sebelumnya sudah kita bahas tentang rukun Islam. Ada berapa rukun Islam, Bang? Ada 5. Kemudian ada rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Nah, semuanya itu terangkum dalam la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini merangkum kalau orang mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya berarti nurut sama Allah. Kalau Allah memerintahkan iman kepada malaikat, ya iman. Iman kepada kitab, maka kita harus iman. Iman kepada Rasul, maka kita harus iman. Iman kepada kitab, kepada qadha dan qadar, kepada hari kiamat, maka kita nurut. Karena tidak ada yang layak dituruti, yang wajib dituruti selain Allah. La ilaha illallah. Nah, begitu juga merangkum pembahasan yang lalu tentang rukun Islam. Kalau kita mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini sudah merupakan rangkuman bahwa Allah memerintahkan kita bersaksi, Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita puasa, zakat dan haji, maka kita nurut kepada Allah karena tidak ada yang layak dituruti kecuali Allah. La ilaha illallah. Ini maksudnya. Kenapa posisi pasal ini, bab ini kemudian disampaikan setelah bab rukun iman, rukun Islam, karena sesungguhnya poros semuanya itu porosnya ada pada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sebab kenapa posisi pasal atau kedudukan pasal ini ada setelah pasal rukun iman dan rukun Islam. Nah, kemudian makna arti dari la ilaha illallah. Arti dari la ilaha illallah secara harfiah itu kan tidak ada Tuhan selain Allah. Udah gitu doang. Terus secara harfiah
la ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah. Oleh pengarang, oleh musannif di sini Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami disebutkan tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang layak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membatasi dan untuk mengingatkan kepada seluruh manusia, kepada kita, kalau ada sesuatu yang sekiranya bisa dijadikan sebagai pegangan, bisa dijadikan sebagai andalan, maka sesungguhnya itu andalan itu sifatnya majazi atau hanya sementara saja, tidak hakiki. Ibu kalau aus biasanya hilang pakai apa, Bu? Bu, aus biasanya bisa hilang pakai apa? Minum. Seolah-olah minum itu memang punya potensi buat menghilangkan aus, tapi sesungguhnya yang punya kekuatan supaya air itu bisa menghilangin aus ya Allah. Ini untuk membatasi kita. Seolah-olah ada yang bisa kita jadikan andalan atau kita jadikan pegangan, kita jadikan sebab dari segala yang wujud, tapi hakikatnya tadi seolah-olah, tapi hakikatnya secara sejati penyebab dari semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membatasi, sebagai batasan supaya kita tidak terlalu mengandalkan selain Allah. Puyang biasanya Panadol apa biasanya kalau puyang, Bang? Bodrek. Kalau bodrek orang dulu biasanya tuh orang jadul biasanya bodrek kalau puyang. Tapi sesungguhnya yang bisa menghilangkan puyang ya bukan bodrek. Bodrek itu hanya dikasih kebisaan atau kemampuan, potensi sementara. Sejatinya yang kita jadikan sebagai andalan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kemudian mengandalkan bodrek, mengandalkan obat. Nih, sebab obat ini saya bisa sembuh, dimasukin ke dalam hati sampai itu bodrek atau itu obat disembah sama dia, musyrik jadinya. Maka harus dibatasi, tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang layak dijadikan sebagai pedoman, tidak ada yang layak dijadikan andalan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ma'bud istilahnya di sini, semua sesuatu yang wujud ini salah-salah kalau kita tidak diarahkan dengan ngaji akidah ini, salah-salah bisa dijadikan sebagai Tuhan. Anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang sekalian, anak kecil itu waktu dia baru lahir itu ada namanya inisiasi apa ya, pokoknya dia nyari air susu sendiri dan dia nyari sesuatu yang bisa dia umut, yang bisa dia kenyang. Nah itu diarahin sama orang tuanya, dikasih sama orang tuanya ya, kalau dia aus dikasih teteknya, dikasih dot atau dikasih susu, karena memang dia punya hasrat untuk mencari. Pasti itu anak kecil. Ntar kalau ini abangnya ngasih jempol mah dia emut aja itu, apa kek, kadang gantungan kunci nyemut, karena memang ada potensi buat kemut, ada potensi buat mencari yang dia butuhkan. Nah segala sesuatu ini salah-salah kalau kita nggak belajar akidah, ini bisa disembah oleh orang yang nggak ngaji, karena seolah-olah bisa ngilangin puyeng tadi, seolah-olah bisa ngilangin haus, seolah-olah bisa menyembuhkan penyakit, padahal sejatinya tidak. Allah hanya memberikan sebab sementara saja, dia sebab sebagai penghilang penyakit, sebagai penghilang haus hanya sementara. Hakikatnya Allah yang memberikan kemampuan kepada obat, kepada air itu semuanya. Nah, karena seperti anak kecil itu, kita pun yang mencari Tuhan, kita pun yang mencoba mengenal Tuhan, ini punya potensi juga buat sesat, punya potensi juga untuk tersasar pada pencarian kita kalau tidak diarahkan. Kalau tidak ngaji, kalau tidak diarahkan, kalau tidak datang Nabi Muhammad SAW
untuk mengajarkan akidah atau mengajarkan tauhid ini, maka salah-salah bisa nyembah berhala, bisa nyembah jin, bisa nyembah malaikat. Karenanya kemudian dibatasi di sini tegas bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada ma'bud, tidak ada sesuatu yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Taruhlah angin itu bisa punya manfaat. Dengan adanya angin maka awan dibawa kemudian turun hujan. Angin bisa memberikan bahaya. Adanya angin maka bisa rusak semua. Itu yang harusnya jadi panen jadi gagal panen karena badai. Taruhlah dia seolah bisa mendatangkan madarat atau bahaya, bisa mendatangkan manfaat, tapi semuanya itu dengan izin Allah. Tidak ada yang layak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dalam wujud ini, baik angin, obat, air, semuanya, walaupun seolah-olah dia menjadi sebab, tapi ada penyebab awalnya. Yang memberikan izin adalah penyebab awalnya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi satu keharusan pada kita, untuk kita orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Ini udah harga mati bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa yang wujud di depan kita, yang kita alami ini tidak bisa kita melihat bahwa itulah penyebab terjadinya sesuatu, nggak bisa. Contoh lain begini bang, contoh lain begini hadirin, ibu, abang-abang sekalian, bapak-bapak sekalian, ini kalau buka kunci pintu masukin kuncinya, anak kunci namanya, itu lubang kuncinya muter nggak tuh kalau kita pengen buka pintu, muter nggak? Yang bikin muter apanya? Kuncinya apa apanya? Yang bikin muter apanya? Kuncinya. Coba lihat lebih atas lagi, coba lihat, tarik lagi, kita lihat lebih luas. Yang bikin kunci itu muter apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Tangan yang bikin muter. Makanya bisa bisa begitu. Lihat lebih luas lagi. Yang bisa bikin muter itu sebenarnya tangan, apa kunci, apa ada yang lain? Apa yang bikin muter, Bu? Yang bikin muter apa? Apa? Iya kan, tangan tadi udah. Iya. Apakah benar yang bikin muter itu tangan? Yang bikin lubang kunci itu bergerak? Tarik lebih luas lagi pandangan kita. Sebenarnya yang bikin muter itu tangan atau apa? Apa orangnya? Orangnya yang bikin muter sebenarnya. Orang tarik lebih luas lagi, sebenarnya siapa yang bikin muter itu? Sebenarnya yang bikin muter itu adalah pikiran. Karena kalau tidak ada perintah dari pikiran, bukan nih, tapi perintah dari pikiran kepada tangan, itu nggak kayak perintah kita sama orang dengan proses sangat cepat. Jadi perintah dari otak kepada anggota badan itu sangat cepat sekali, sehingga pengen buka langsung. Ini kita bisa ngomong, bisa ini perintah otak semuanya. Tarik lebih atas lagi, lebih tinggi lagi kita melihatnya pandangannya, maka dan begitu seterusnya. Ada penyebab di atas penyebab. Ada sebab yang terus bergantung kepada sebab sebelumnya, pada sebab sebelumnya, pada sebab sebelumnya. Dan kira-kira menurut abang-abang, menurut ibu-ibu sekalian, itu rangkaian sebab-sebab itu. Tadi lubang kunci bisa muter gara-gara anak kunci bisa muter sebab tangan, terus ini rangkaian sebab ini. Kira-kira rangkaian sebab ini pantasnya berhenti atau enggak berhenti? Terus begitu enggak ada ujungnya atau ada ujungnya? Ada ujungnya apa enggak? Ada pangkalnya apa enggak? Ada awalnya kira-kira? Secara akli aja dah. Ini pembicaraan ini bisa kita bicarakan terlepas dari background, artinya mau orang Islam, mau non Muslim, mau orang ateis, mau orang iman, pasti ini membenarkan ini. Rangkaian sebab-sebab, apakah itu akan berhenti
atau akan terus-menerus begitu tanpa putus? Kira-kira gimana, Bang? Harus berhenti apa putus kira-kira? Berhenti apa putus? Berhenti. Patut berhenti, Bu. Harusnya putus apa berhenti? Kenapa harus berhenti? Ada awal, ada akhir. Apakah orang yang ateis mau menerima itu? Kira-kira yang gak percaya sama Tuhan. Ada awalnya apa Tuhan? Saya kagak percaya Tuhan. Nggak terima. Tapi saya bilang tadi omongan ini bisa diterima oleh orang ateis. Sebenarnya mereka yang tidak percaya Tuhan itu sebenarnya juga ini pembicaraan agak ini sedikit agak logika atau mantik atau kadang juga bersentuhan dengan filsafat. Ini bukti ini sebenarnya bisa disebutkan kepada mereka dan mereka pasti mengiyakan. Ada yang disebut dengan bukti konsep tengah. Konsep tengah. Orang ateis kalau tanya, Bang percaya sama tengah nggak Bang? Kira-kira jawaban orang ateis, percaya apa nggak sama tengah? Abang punya konsep atau abang punya percaya nggak bahwa tengah itu ada? Jawaban orang ateis apa kira-kira Bang? Orang ateis nih kalau ditanya, Bang tengah itu ada apa nggak? Jawaban dia apa kira-kira? Ada apa nggak Bang? Ada. Tengah kalau kata orang ateis, Bang tengah itu ada apa nggak? Secara akli kalau dia nggak sentimen pasti bilang ada tengah. Mana tengah itu? Ya tengah itu antara pojok sini sampai pojok sana itu tengah. Nah berarti abang ngakuin ada awal dan ada akhir. Itu berarti abang ngakuin kalau begitu nggak mungkin rangkaian sebab ini tanpa henti. Pasti rangkaian sebab ini pasti berhenti ke satu penyebab awal. Nah penyebab awal ini dalam filsafat atau dalam mantik disebut dengan wajibul wujud, disebut dengan zat atau sesuatu yang wajib adanya karena dia penyebab ada setelahnya, dia penyebab wujud setelahnya. Kita tarik kepada contoh yang tadi. Contoh yang tadi itu lubang kunci bisa gerak sebab kunci, kunci bisa gerak sebab genggaman tangan, tangan bisa gerak sebab lengan, lengan bisa gerak sebab badan atau sebab orangnya, orang bisa sebab otak, otak karena ada perintah atau ada ilham atau ada ruh dan seterusnya. Terus rangkaian ini harus berhenti, nggak mungkin, mustahil ini rangkaian tanpa henti. Dan itu orang ateis pasti percaya. Berarti ada penyebab awal. Nah penyebab awal inilah yang disebut dengan wajibul wujud atau sesuatu yang wajib wujudnya, yang wajib eksisnya, wajib eksis, wajib eksistensinya. Nggak mungkin dia, tidak mungkin tidak, karena dia adalah penyebab awal. Dari berbagai macam maujud, dari berbagai macam wujud, tadi disebutkan di sini di kitab tidak ada yang layak disembah dalam wujud. Dari berbagai macam wujud, rangkaian wujud yang tadi, contoh tadi, rangkaian wujud tangan, kunci, tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang layak dijadikan sebagai pedoman kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali wajibul wujud. Dalam ilmu kalam atau ilmu mantik ini disebut sebagai wajibul wujud. Dalam Islam disebut sebagai Allah. Siapa itu Allah? Allah wajibul wujud. Allah adalah yang wajib eksisnya. Wujud itu eksistensi. Allah adalah yang wajib eksisnya. Allah yang wajib wujudnya. Nah emang kita wajib wujud? Kita enggak. Kita enggak wajib wujud. Kalau Allah kehendaki kita wujud, kayak sekarang wujud. Tapi kalau tidak Allah kehendaki enggak wujud. Apakah Nabi wajib wujud? Tidak. Tapi kalau Allah kehendaki wujud, wujud. Tapi kalau Allah tidak kehendaki wujud, tidak wajib wujud. Yang wajib wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah wajibul wujud yang dalam Islam disebut sebagai Allah. Rangkaian wujud-wujud yang merupakan sebab dari akibat. Kadangkala dia juga jadi akibat dari sebab sebelumnya. Terus ini semuanya kalau kita pikirkan, kita nalar, ini semuanya tidak ada yang layak disembah dengan sesungguhnya kecuali wajibul wujud atau kecuali Allah. Ini tauhid, ini adalah logika tauhid, nalar tauhid,
yang semua orang itu pasti terima. Orang-orang kafir nggak nyampe ke sini karena akalnya dia udah tidak lurus. Akalnya dia sudah tidak lurus lagi. Dia menganggap bahwa di antara wujud-wujud ini ada selain Allah, ada selain Tuhan yang bantu-bantu Allah. Nah, itu logika yang salah. Kenapa mereka punya logika yang salah? Karena mereka menggunakan mindset atau pola pikir makhluk diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau pola pikir makhluk, kalau mindset makhluk, kayak kita kan makhluk nih. Ngurusin pengajian itu satu orang doang kira-kira bisa apa enggak, Bang? Ngurusin pengajian satu orang bisa apa enggak kira-kira? Enggak bisa. Apalagi ngurusin pengajian banyak, pasti butuh bantuan, harus ada pengurusan, ada pengurusnya, ada pengurus, harus ada bendahara. Nah, ngurusin yang lebih besar lagi, ya makin banyak lagi yang ngurusin. Itu logikanya manusia, logikanya makhluk seperti itu, karena makhluk itu memang sama-sama lemah, makhluk itu sama-sama tidak mampu, maka dia bekerja sama supaya jadi mampu. Ini diterapkan kepada Tuhan, ya salah. Orang-orang kafir nggak menerima logika tauhid, tidak menerima bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang ngurusin alam semesta ini cuma satu, Allah. Ini mereka tidak mau terima karena mereka menerapkan logika, menerapkan mindset makhluk, bahwasannya makhluk ngurusin barang aja kudu sama-sama. Ini diterapkan kepada Tuhan, diterapkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan ngurusin alam semesta juga harus bareng-bareng. Mereka musyrik, mereka melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Jadi selain Allah itu ada penyebab-penyebab lain. Ini karena mereka logikanya tidak lurus. Mereka menganggap bahwa selain Allah itu ada yang bantu-bantu Allah, ada yang bantu-bantu Tuhan buat ngurusin. Karena mereka menganggap Tuhan juga lemah. Orang ngurusin urusan banyak, masa Tuhannya cuma satu? Kata mereka nih, urusan kan banyak, ada urusan tani, ada urusan dagang, urusan perang, urusan rumah tangga aja banyak banget ibu-ibu, urusan cucian, urusan masakan, urusan suami. Masa urusan banyak, Tuhannya cuma satu? Tuhannya harus banyak. Kata logika mereka ini logika yang sesat, yang salah. Kalau banyak, justru menurut logika yang lurus, bukan hanya menurut Islam, tapi menurut logika yang lurus, yang namanya Tuhan itu maha kuat. Kalau dia ngurusin segala sesuatu bareng-bareng, namanya bukan Tuhan, berarti dia sama-sama lemah. Kalau ngurusin sesuatu bareng-bareng, itu namanya organisasi, kayak FKDM, Bang Jajam tuh ngurusin sesuatu aja bareng-bareng karena sama-sama lemah. Maka dia kelemahannya ini kemudian ditambal dengan kerjasama. Nah, yang seperti itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan wajib satu. Akal kita, tadi saya bilang mau orang latar belakangnya Islam kayak apa non Islam, mau ateis, jadi sebenarnya akal kita ini memastikan bahwa Tuhan wajib satu. Kalau lebih dari satu berarti bukan Tuhan. Berarti dia udah saling kerjasama, ngurusin segini aja minta tolong sama orang lain, berarti bukan Tuhan. Udah, Tuhan wajib satu. Inilah tauhid yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya dalam wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus lurus. Kita benar-benar harus lurus bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Semua ma'bud, semua yang punya potensi untuk disembah itu tidak ada kecuali Allah. Karena mereka seolah-olah punya potensi untuk mengakibatkan sesuatu kayak tangan tadi, tapi sebenarnya dia hanya bergantung kepada sebab sebelumnya. Sebab sebelumnya bergantung kepada sebab sebelumnya, dan sebab-sebab semua itu bergantung kepada musabbibul asbab, istilah lainnya, kepada satu penyebab dari segala macam sebab, yaitu wajibul wujud yang dalam Islam disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini logis dan sangat logis. Logika
tauhid itu seperti itu. Logika tauhid pasti menetapkan bahwa Tuhan wajib satu. Kalau lebih dari satu bukan Tuhan. Mustahil Tuhan dua. Karena kalau dua itu namanya kondangan. Biasanya kan begitu ya, fatur dan partner gitu ya. Kondangan udah berdua. Kalau lebih dari satu berarti dia sudah kerja sama, bukan Tuhan lagi, udah nggak kuat. Tuhan wajib satu. Ini logika tauhid yang dibangun oleh Islam, yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga demikian. Kalau kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka artinya tidak ada yang layak ditaati, dituruti ya kecuali Allah. Mentaati dan menuruti apa? Perintah Allah. Ya rukun Islam, rukun iman yang sebelum kita bahas, itu harus kita amalkan semuanya. Karena itu merupakan perintah-perintah Allah. Ini pengertian pertama, la ma'budu bihaqqin fil wujud. Nah, pengertian pemahaman yang kedua, wujud itu ada macam-macam, Bu. Ada macam-macam, Bang. Ada wujud yang wujudnya itu wujud musyahadah atau syahadah, wujud yang bisa dipersepsi atau bisa ditangkap oleh indera kita. Ini wujud nih. Wujud. Abang-abang sekalian juga wujud. Saya wujud nggak? Wujud nggak saya di sini? Wujud. Ini namanya wujud syahadah, alam syahadah atau alam kasat mata, alam indrawi. Tapi selain wujud syahadah itu ada namanya wujud ghaibah. Ada wujud yang tidak bisa diindra, goib. Tapi goib jangan dipersempit cuma jin tomang doang. Goib juga jangan cuma dipersempit hanya bangsa jin, bangsa genderuwo, bukan hanya itu. Goib itu segala sesuatu yang tidak hadir dalam indera kita, tapi dia ada. Goib itu bukan gak ada. Goib itu bukan gak wujud. Goib itu wujud tapi tidak hadir dalam indera kita, tidak hadir di depan indera kita. Yang goib ini lebih luas, Bang. Yang goib ini lebih banyak dibanding yang syahadah. Wujud goib ini lebih banyak dibanding wujud syahadah. Wujud syahadah kadang suka saya artikan wujud indrawi. Wujud goib ini lebih luas dibanding wujud indrawi. Wujud indrawi kan ini doang. Wujud indrawi yang kelihatan. Namanya wujud indrawi. Kelihatan ada aqua mereknya bokeh. Kapan kayanya bokeh? Ada mie, ada lekar. Ini wujud indrawi. Di samping wujud indrawi ada wujud gaib. Ini yang dimaksud dalam ayat walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu lebih luas. Termasuk jangan jauh-jauh dah. Jangan langsung kepada musabbibul asbab atau kepada wajibul wujud. Termasuk wujud gaib, wujud yang tidak indrawi, termasuk wujud gaib adalah pikiran. Itu wujud gaib. Saya kelihatan nggak, Bang Watur? Kelihatan nggak? Kalau saya diam, pikiran saya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Wujud gaib. Itu bukan wujud indrawi. Nih, abang-abang sekarang ngelihat saya nggak? Merem sekarang, merem. Kelihatan nggak saya? Tapi bayangan yang tadi saya masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada. Wujud gaib. Saya ingin sampaikan ini karena bayangan, khayalan, halusinasi itu wujud juga, tapi bukan wujud indrawi, wujud gaib. Termasuk wujud gaib. Tidak bisa kita pungkiri waktu kita ngaji, pulang sampai rumah pasti ada yang bisa kita bayangkan atau hadirkan lagi. Tadi Ustadz pakai baju abu-abu, pakai jam model pinjaman tuh, cincin juga boleh dibagi, misalnya begitu. Itu dibayangin akan hadir lagi, tapi itu bukan wujud indra. Wujud indra udah selesai. Itu namanya wujud gaib, termasuk wujud gaib. Saya ingin sampaikan ini
Karena wujud gaib itu termasuk wujud tadi, tidak ada yang layak disembah dalam segala wujud, termasuk dalam wujud gaib atau pikiran. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka sesat karena mereka menganggap yang dalam pikiran mereka itu adalah Tuhan. Ada orang nyembah berhala, dulu namanya Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu. Sebenarnya berhala mah batu mah tetap batu, mau diapain mah namanya batu tetap batu. Kalau itu batu bisa ngomong, ditanya ente siapa? Saya batu, apa yang disembah? Tetap batu, nggak bakal berubah jadi Tuhan. Pohon sawo dikasih ancak, tahu ancak? Orang anak sekarang tahu ancak ya, Ustaz Maman tahu, Cincat tahu ya ancak ya, Ustaz Maman tahu tuh, orang dulu berarti beliau. Kasih sajian, ada kopi, ya ada makanan, itu pohon sawo. Kalau ditanya tuh pohon sawo, itu tetap ente siapa? Saya pohon, tetap saya pohon. Mau dikasih ancak, mau kayak gimana juga, tetap aja saya nggak bakal bisa jadi Tuhan. Nah, terus yang disembah oleh orang musyrik itu apa? Yang disembah sebenarnya bukan pohon, yang disembah sebenarnya bukan batu. Mereka menyembah pikiran mereka sendiri. Mereka menghayalkan bahwa pohon ini punya kekuatan, kemudian ada dalam pikiran mereka bahwa pohon adalah Tuhan. Itu pikiran wujud, dan wujud itu yang disebut termasuk dalam wujud gaib. Maka di sini langsung dibabat habis, maksudnya babat habis, tidak ada yang layak disembah dengan sebenar-benarnya dalam segala wujud, termasuk wujud pikiran. Orang-orang musyrik ini tidak menyembah pohon mah tetap pohon, nggak bakal jadi Tuhan. Tidak menyembah batu tetap jadi batu, nggak bakal jadi Tuhan. Tapi dia menyembah pikiran atau khayalan mereka sendiri. Ngayal, bengong, nggak pernah dengerin orang, nggak pernah dengerin nasihat para nabi, nggak pernah ikut ngaji. Kalau zaman sekarang ngayal aja di kamar, tahu-tahu dia punya hayalan, ini kayaknya Tuhanku ini. Itu pikiran sebenarnya. Ini sebenarnya Tuhanku ini keris, ada 9 lekukannya, ini kayaknya yang kasih kekuatan. Sebenarnya mah itu pikiran. Nah, pikiran termasuk wujud, namanya wujud gaib atau wujud non indrawi. Dalam segala macam wujud itu, baik wujud indrawi maupun wujud gaib yang sangat luas, tidak ada yang layak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Ini dibabat habis tadi istilah saya, fil wujudi, dalam segala wujud atau eksistensi. Ini tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Saya sampaikan begini karena pikiran, hayalan itu juga termasuk wujud, tapi wujudnya bukan wujud indrawi syahadah, tapi wujudnya adalah wujud gaib, alamul gaib. Ada alamul syahadah, ada alamul gaib. Semuanya tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali dikaitkan dengan pembahasan yang tadi, rangkaian sebab akibat ini tadi, ada sebab ini sebenarnya merupakan akibat. Tadi ada kunci, anak kunci ini sebenarnya sebab dari apa? Dari lubang kunci. Tapi sebenarnya anak kunci ini akibat juga. Akibat dari siapa? Akibat dari genggaman tangan. Terus itu yang kelihatan, contoh yang syahadah atau contoh yang indrawi. Nah, di antara rangkaian wujud ada yang wujud gaib. Kalau itu semua dianggap punya sebab atau punya potensi menyebabkan sesuatu, itu semuanya tidak punya penyebab itu kecuali Allah yang bikin dia punya sebab. Maka dari rangkaian sebab-sebab itu, yang pertama kali yang membuat sebab atau musabbibul asbab ini kadang disebut wajibul wujud, yang wajib wujudnya ini adalah Allah, dan Allah lah yang layak disembah. Allah lah yang layak dengan sebenar-benarnya kita jadikan sebagai Tuhan untuk kita sembah. Itu maksud la ilaha illallah. HP nggak bisa, udah HP wujud apaan, walaupun masuknya wujud indrawi, bisa bikin pinter misalnya, tetap nggak bisa. Oh, kalau begitu bukan HP, pikiran saya. Coba pikiran,
Siapa? Enggak juga pikiran. Karena pikiran itu masih akibat. Akibat dari apa? Akibat dari inspirasi atau dorongan-dorongan yang muncul. Siapa penyebab? Terus begitu. Dan pasti harus berhenti pada satu. Harus berhenti pada satu penyebab. Nah, penyebab awal ini kadang disebut sebagai musabbibul asbab. Itulah yang wajibul wujud atau yang wajib adanya, dan itulah Allah Subhanahu wa taala yang layak kita sembah. Gimana cara penyembahnya? Ya ikut rukun Islam yang kemarin. Ikut rukun Islam yang kita tahu, syahadat, sholat, puasa Ramadan. Gimana cara menyembahnya? Apakah hanya badan saja? Tidak, harus dengan hati. Terus gimana cara amal hati? Ikut rukun iman yang kemarin. Iman kepada Allah dengan segala sifat sempurnanya, iman kepada malaikat, iman kepada itu semua urusan hati. Ini poros utama dari ajaran Nabi Muhammad atau ajaran Allah adalah la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya dalam segala wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Hadirin sekalian, la ilaha illallah kadang disebut sebagai kalimat thayyibah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Pasti Allah selamatkan. Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka selamanya. Artinya kalau toh mampir atau kalau toh masuk pasti cuma mampir doang, asal dia pernah menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faslun alamatul bulughi, ini sebuah pasal lagi. Alamat atau tanda-tanda balik. Tanda balik itu salasun ada 3. Tamamu khamsa asyrata sanatan, sempurna 15 tahun, fid dzakari wal untha, untuk anak laki-laki dan perempuan. Pertama, wal ihtilamu, yang kedua mimpi basah atau mimpi berhubungan laki dan perempuan. Fid dzakari wal untha, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Litis isinina, karena 9 tahun. Wal haidu dan haid. Wal haidu dan haid fil unta, pada anak perempuan, litis isinina, karena 9 tahun. Ada 3 tanda, alamat itu tanda. Ada 3 alamat atau tanda balik. Yang satu khusus untuk perempuan, yang 2 bisa ada pada anak perempuan, bisa ada pada anak laki-laki. Kita bahas yang 2 dulu. Tanda-tanda balik untuk anak laki-laki dan anak perempuan adalah 15 tahun sempurna. Kalau udah 15 tahun maka dia balik pasti. Kemudian yang kedua, anak laki-laki maupun perempuan mimpi ihtilam. Ihtilam ini mimpi basah. Mimpi basah ini mimpi berhubungan suami istri atau hubungan laki dengan perempuan. Yang laki-laki yang ngimpi jima dengan perempuan, yang perempuan ngimpi jima dengan laki-laki, sampai ihtilam atau sampai keluar. Keluar apanya? Keluar maninya. Pernah seorang sahabat Nabi perempuan agak malu-malu tanya kepada Nabi, apakah perempuan keluar mani juga ya Rasulullah? Malu tadinya dia, tanya aja kata Siti Aisyah, kalau mau tanya aja nggak apa-apa. Kata Rasulullah, iya, perempuan keluar juga. Perempuan juga keluar mani. Nah, kalau ada perempuan ngimpi bersetubuh kemudian keluar mani sampai keluar, maka balik dia. Nah, batasan ini kalau sudah umur 9 tahun. Jadi kalau ada anak perempuan atau anak laki-laki ngimpi tapi dia umurnya masih 7 tahun, belum balik. Harus memenuhi 2 syarat ini. Dia ngimpi sampai keluar maninya, karena perempuan itu juga keluar mani. Ya, abang-abang udah pada kawin belum ya? Perempuan itu keluar mani juga. Perempuan keluar giliran mani, pada nggak kuat mikirnya ya? Ngomongin gini ya. Perempuan keluar juga. Kalau ada anak laki-laki atau anak perempuan dia ngimpi ihtilam tapi belum umur 9 tahun, maka belum balik. Di sini litis isinina
umur 9 tahun kemudian ngimpi basah itu maksudnya keluar mani, balik kalau udah 9 tahun ke atas. Kemudian ini laki-laki dan perempuan, anak laki maupun perempuan 15 tahun yang pertama, yang kedua ngimpi basah karena sudah 9 tahun atau lebih. Yang ketiga ini khusus buat anak perempuan, yaitu haid dalam usia 9 tahun atau lebih. Anak perempuan adik kita atau anak kita umurnya udah 9 tahun kemudian keluar darah dari farjinya namanya haid, maka sudah balik. Ada anak perempuan umurnya baru 8 tahun 11 bulan misalnya, 8 tahun 11 bulan keluar darah, belum haid, belum. Kenapa? Karena belum 9 tahun. Apalagi masih 7 tahun, kok kayak haid ya? Belum haid, berarti belum balik. Nah, ini disampaikan, bab ini atau pasal ini disampaikan sebagai pasal yang membuka dari ibadah fikih, bagian ibadah, kitab bagian ibadah ini. Karena kitab Sabinah selain ibadah atau ubudiyah, selain tentang ibadah juga ada akidahnya. Bagian yang kemarin rukun iman, rukun Islam, arti la ilaha illallah, ini adalah bagian akidah. Nah, pasal ini membuka bagian ibadah. Kenapa dibahas yang pertama kali balik? Karena balik ini merupakan awal seorang anak dibebankan kewajiban ibadah. Kalau sudah balik, maka anak itu sudah wajib melaksanakan ibadah yang ada pada rukun Islam kemarin. Dia udah wajib syahadat. Ibu-ibu kalau punya anak balik langsung dituntun, bapak juga. Nih abang-abang kalau memang kemarin belum sempat mulai syahadat, ayo ikutin Neng. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Allah. Ini syahadat dia ketika balik di awal. Ini nanti jadi ibadah atau jadi semacam niat. Kalau dia sudah dalam balik itu sudah bersaksi dengan dua persaksian itu, syahadat tauhid dan syahadat Allah, maka ini semacam niat. Dan selamanya seterusnya, andai dia diberi umur panjang, mulai dari balik dia syahadat, andai dia diberi umur panjang 1000 tahun atau 1500 tahun misalnya, dia akan tetap bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sekiranya dia meninggal, misalnya umur 50 tahun meninggal, tidak ada yang membatalkan, tidak ada perkara yang membatalkan syahadatnya, maka insya Allah husnul khotimah. Kagak pernah sholat tapi dia Ustaz, tapi mah syahadat dulu waktu kawin, cuma nggak pernah sholat, insya Allah husnul khotimah. Karena itu semacam niat, syahadat itu semacam niat yang kalau tidak ada perkara yang membatalkan, maka dia akan tetap Islam, asal jangan ada yang membatalkan. Apa yang membatalkan syahadat? Yang membatalkan keimanan. Yang membatalkan keimanan adalah perbuatan-perbuatan murtad, seperti menyembah berhala atau mengucapkan sesuatu yang menyebabkan kemurtadan. Misalnya mengucapkan, meyakini bahwa ada nabi selain Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, itu bisa menyebabkan kemurtadan, harus syahadat lagi. Tapi kalau tidak ada perkara yang membatalkan syahadatnya, maka dia tetap mukmin. Dia meninggal dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Kalau dia nggak pernah sholat gimana? Ya mampir dulu paling, tapi tetap nanti bakal diangkat karena dia meninggal dalam iman. Nah, saya sampaikan ini dalam rangkaian pembahasan balik karena kita dianjurkan, kalau kemarin belum sempat waktu balik, dianjurkan kita syahadat, bersaksi dengan sepenuhnya dari dalam hati juga bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu awal balik itu harus ada. Itu yang namanya niat, itu yang namanya azam atau tekad umum. Orang Islam itu ibu, abang, bapak, orang Islam itu kalau sudah datang waktunya kewajiban, maka
yang dia lakukan pilihannya cuma dua. Kalau sudah datang waktu kewajiban, maka yang dia lakukan cuma dua: laksanakan kewajiban itu atau bertekad akan melaksanakan kewajiban itu. Contoh, udah masuk azan asar, udah masuk asar, azan Allahu Akbar, maka cuma dua pilihannya: ambil wudhu, sholat asar, atau dalam hati harus ada tekad atau ada niat. Tekad itu niat, bukan niat yang saat takbiratul ihram, bukan. Jadi tekad saya sholatnya entar setelah ngerjain ada tekad. Jadi ada kerentak bahwa nanti saya sholat jam 4:30. Harus begitu. Ketika datang kewajiban, maka pilihannya cuma dua: langsung laksanakan kewajiban itu, atau kita niat kita bertekad nanti saya akan laksanakan. Dalam hati harus begitu. Demikian juga ketika balik. Ketika balik, seorang anak harus kita tuntun, karena ini awal datangnya kewajiban syariat. Maka kudu kita tuntun syahadat, karena rukun Islam yang pertama syahadat. Maka harus kita tuntun bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu perintah pertama. Kalau datang kewajiban atau perintah, maka yang pertama laksanakan, atau yang kedua harus ada tekad atau harus ada niat akan melaksanakan kewajiban itu nanti setelahnya. Anak yang sudah balik, begitu juga kita. Kalau kemarin belum sempat, bapak ibu belum sempat, maka ketika balik itu harus punya niat atau punya azam. Aku berapapun usiaku, sampai kapanpun, maka aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang namanya azam umum. Harus umum, secara umum harus kita punya tekad bahwa kita bertauhid, bahwa kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini azam umum. Nah, kalau contoh tadi masuk waktu sholat asar, namanya azam khusus. Kalau ada datang waktu kewajiban, maka harus dua ini, namanya azam khusus. Bahwa Pak misalnya udah punya kecukupan untuk daftar haji, maka datang azam khusus. Azam khusus itu apa? Saya niat mau pergi haji, setor dah 25 juta. Itu namanya azam khusus. Tapi kalau belum punya, azam umum aja. Kalau saya punya rizki, saya pengen haji. Atau bisa ditutup, di cover dengan syahadat tadi. Artinya syahadat itu sudah mengcover, kalau saya punya rizki saya akan haji, kalau saya wajib zakat ya saya akan zakat, kalau saya datang bulan Ramadan ya saya akan Ramadan. Itu sudah mengcover semuanya syahadat. Nah, ini kaitannya dengan balik seorang anak, maka harus kita tuntun ketika sudah balik, maka kita tuntun syahadat. Nanti setelah itu datang kewajiban pertama, sholat asar misalnya, kita tuntun dia belajar wudhu, habis wudhu belajar sholat. Ini minimal seperti itu. Namun idealnya sebelum balik juga sudah diajarkan. Sabda Rasulullah SAW, muru auladakum bisolah bisab'i sinin. Suruh anak-anak kalian untuk sholat sejak 7 tahun. 7 tahun kalau batasan kitab tadi udah balik belum Bang? Belum. Tapi sebelum 7 tahun Rasulullah perintahkan kepada kita, ajarkan. Muru auladakum, ajarkan. Buat persiapan. Karena di situ harus belajar wudu, harus belajar Fatihah, belajar takbiratul ihram, Allahu Akbar, belajar tasyahud yang rukun-rukun, at-tahiyatul, itu rangkaian itu dipersiapkan sebelum balik. Namanya mumayyiz. Ada masa mumayyiz atau masa seorang anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan sudah bisa istinja atau cebok sendiri. Itu namanya mumayyiz. Biasanya 7 tahun atau 6 tahun sudah bisa. Kalau dia sudah bisa seperti ini, maka mulai diajarkan untuk sholat atau untuk wudhu. Namanya sudah mumayyiz. Nanti kalau sudah balik, maka udah kewajiban. Kalau dia nggak sholat, pukul udah. Pukul kalau udah balik nggak sholat. Ya, kalau sudah 10 tahun
misalnya udah 9 tahun dia nggak sholat harus gugur. Tapi kalau yang sebelumnya masih mumayyiz, kita ajarkan pelan-pelan. Ini untuk kita ini bangsa, bukan bangsa dalam konsep negara bukan, tapi penciptaan, namanya disebut dengan bangsa manusia kita. Ada satu lagi golongan namanya golongan jin, bangsa jin. Bangsa jin itu begitu lahir, keluar langsung balik. Jin itu ya balik, lahir langsung balik ya. Jin itu lahir langsung balik. Beda sama kita. Dia baru lahir udah bisa lari dan udah balik. Itu jin. Nah kalau kita enggak, kita sampai 9 tahun baru balik, itu ukurannya tadi. Jadi memang termasuk makhluk yang lemah, sangat lemah manusia itu. Kucing itu 3 hari udah bisa jalan. Coba anak orang ada yang 3 hari bisa jalan? Gak bisa, pelan, lama banget. Kucing, burung itu 2 minggu udah bisa terbang. Lah kita boro-boro terbang, ya orang 2 tahun aja baru bisa lari, gak bisa, sampai sekarang gak ada yang bisa terbang kecuali naik apa aja, Garuda atau Citylink kayak naik gitu. Kalau balik ukuran jin itu, jin sudah mukallaf, jin itu sudah balik sejak lahir. Begitu keluar dia sudah punya kewajiban buat syahadat, kewajiban buat sholat, kewajiban buat puasa kalau Ramadan udah tiba, dan seterusnya. Ini ukuran ya. Bisa kawin juga. Jin kawin, makanya dia punya anak dan dia ya beranak pinak, berkembang biak. Usianya memang lebih panjang dibanding kita. Usianya lebih panjang. Jadi kalau di sini abang-abang ada yang ketemu jin kelihatannya cakep gitu ya, naksir sama Bang Ade, hati-hati, itu biasanya udah 300 tahun umurnya. Kelihatannya doang cakep, sebenarnya udah tua itu, 15 tahun, itu ya 300 tahun. Ini juga ada yang ikut ngaji nih, ada yang dengerin. Jin dari zaman dulu, dari zaman masjid ini dari pertama kali dibangun kali ya, dia udah tinggal di sini, lebih panjang usianya. Di Al-Quran itu ada cerita jin yang saat Nabi Musa menerima wahyu, dia udah ada. Nabi Musa menerima Taurat itu udah ada, dan masih hidup waktu Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Kira-kira ukurannya antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad aja 500 tahun. Nah ini Nabi Musa jauh sebelum Nabi Isa, 1000 tahun lah kira-kira, itu 800 tahun lah kira-kira. Itu umurnya masih ada, masih panjang. Itu bangsa jin. Jin ini balik atau mukallaf. Jadi ukuran balik, begitu balik maka dia mukallaf. Mukallaf itu artinya dibebankan kewajiban syariat, mulai dari syahadat, sholat, dan rukun Islam yang kemarin pernah kita bahas. Ada istilah taklif. Taklif ini pembebanannya, sudah mulai melakukan beban rukun Islam itu, sudah mulai mengamalkan rukun iman, namanya taklif. Orang yang disebut mukallaf. Kapan seseorang itu mukallaf? Saat sudah balik. Begitu masuk usia balik atau masa balik dengan tanda-tanda berikut ini, tanda-tanda yang barusan kita bahas, maka dia sudah mukallaf. Kalau sudah mukallaf, maka sudah mulai ada catatan pahala, sudah mulai ada catatan dosa. Ini untuk orang-orang yang sudah balik. Mungkin itu untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.